Jadi survei ini statistik ya. Jadi kalau konteks tokoh kita ini disurvei hadir terus, bisa aja tokoh kita ini disurvei yang lain. Jadi misalnya contoh kecil di dalam tulisan saya adalah yang selalu diunggulkan oleh para lembaga survei. Jika pemilu presiden hari ini dilakukan, maka yang keluar bukan siapa lagi kalau bukan tokoh kita. Nah, itu kadang-kadang disumputkan kata bahasa Sunda. Karena ini dulu yang dinaikin. Katrol itu tadi. Nah, lalu bagaimana kejujurannya kalau lembaga survei sudah bisa di alas kuehnya, ditakar angkanya? Itu kembalikan kepada moralitasnya dia. Bahwa pemimpin itu memang harus munculnya dari sekarang. 3 tokoh muncul sebagai kekuatan utama dalam pertarungan memperebutkan posisi calon presiden 2024. Karena memang the power of media. Jadi the power of media ini memang ya, media framing itu kadang-kadang menentukan seseorang menjadi populer. Yang penting memberikan kontribusi terus-menerus bagi pencerdasan bangsa. Jadi ditahan aja, lihat kenyataannya, dan rakyat tetap akan memilih yang benar-benar menjadi pujaannya. Keyakinan bahwa grand design untuk menciptakan bahwa lalu kenyataan di lapangan sama sekali minus misalnya. Survei itu 13,5%, jadi ya masih terlalu cair ya, tetapi kan ini memberikan gambaran terhadap sosok-sosok yang akan muncul di 2024. Dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar lebih kurang 2,9% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Publik itu akan dijejali tokoh-tokoh yang nanti akan bertarung di Pilpres katakan 2024. Saya nggak tahu, prediksi saya mungkin ada 3 pasangan. Kalau misalnya presiden threshold-nya 0, ada 3 pasangan bahkan lebih. Tapi kalau tidak bisa juga ya berarti cuma 2 pasangan. Nah, itu 4L lagi, lu lagi gitu kan. Tapi konteksnya, publik ini ada 2 kemungkinan. Publik yang utuh, publik yang fanatik, dan publik yang ngambang. Nah, terjadi ketika masa kampanye, bahkan nanti terbukti, diyakinkan siapa tokoh yang sebenarnya di debat. Nah, ini udah masuk substansi sebenarnya. Substansi Pilpres. Tapi biasanya, masyarakat kita pertama, sosmed yang mempengaruhi. Tapi yang kedua, jangan salah, masyarakat kita sudah cerdas juga. Terus ada generasi yang I don't care, saya nggak peduli mau presidennya siapa, tapi jangan ganggu dunia saya. Misalnya kaum rebahan. Kaum rebahan ini kan kaum yang jempol, apa aja jadi gitu kan. Survei IDM, Gatot Nurmantio tokoh sipil dengan elektabilitas tertinggi dibanding Puan. Deretan nama tokoh potensial Capres 2024 dari kalangan sipil menjadi satu kategorisasi di hasil survei terbaru Indonesia Development Monitoring. Didapati nama Gatot Nurmantio di urutan teratas. Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring Fahmi Hafel menjelaskan, dari hasil survei terhadap 2.100 responden yang digelar pada 10 hingga 24 Mei 2022 mencatat keterpilihan Gatot berada di urutan pertama melangkahi tokoh seperti Ketua DPR RI Puan Maharani. Tingkat elektabilitas Gatot Nurmantio mencapai 27,9%, disusul urutan kedua Ganjar Pranowo 12,2%, kemudian Puan Maharani 8,4%, Kofifa Indar Parawansa 7,4%, ujar Fahmi dalam keterangan pers kepada redaksi. Di urutan ke-6, Fahmi menyebut ada nama Ketua DPD RI Lanyala Mataliti yang memiliki elektabilitas 3,8%, kemudian disusul urutan ke-7 Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 3,2%, Menparekraf Sandiaga Uno 2,1%, dan Menteri BUMN Erick Thohir 1,2%. Selain itu, IDM juga mencatat tingginya tingkat elektabilitas Gatot di deretan tokoh-tokoh sipil memiliki relevansi yang kuat dengan tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 87,9% terhadap kinerja perekonomian nasional. Ekonomi sempat terdampak penurunan akibat COVID-19, sudah berangsur-angsur pulih serta berhasil tumbuh hingga 5,1%, di mana masyarakat banyak menikmati kebijakan-kebijakan ekonomi yang dimuat oleh Gatot sebagai tanggung jawab untuk memulihkan perekonomian, papar Fahmi. Selain itu, Fahmi juga mengatakan bahwa IDM juga mencatat Gatot sebagai tokoh sipil yang paling siap maju sebab selain itu, Fahmi juga mengatakan bahwa IDM juga mencatat Gatot sebagai tokoh sipil yang paling siap maju.
Survei IDM, Gatot Nurmantio tokoh sipil dengan elektabilitas tertinggi dibanding Puan. Deretan nama tokoh potensial Capres 2024 dari kalangan sipil menjadi satu kategorisasi di hasil survei terbaru Indonesia Development Monitoring. Didapati nama Gatot Nurmantio di urutan teratas. Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring Fahmi Hafel menjelaskan, dari hasil survei terhadap 2.100 responden yang digelar pada 10 hingga 24 Mei 2022 mencatat keterpilihan Gatot berada di urutan pertama melangkahi tokoh seperti Ketua DPR RI Puan Maharani. Tingkat elektabilitas Gatot Nurmantio mencapai 27,9%, disusul urutan kedua Ganjar Pranowo 12,2%, kemudian Puan Maharani 8,4%, Kofifa Indar Parawansa 7,4%, ujar Fahmi dalam keterangan pers kepada redaksi. Di urutan ke-6, Fahmi menyebut ada nama Ketua DPD RI Lanyala Mataliti yang memiliki elektabilitas 3,8%, kemudian disusul urutan ke-7 Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 3,2%, Menparekraf Sandiaga Uno 2,1%, dan Menteri BUMN Erick Thohir 1,2%. Selain itu, IDM juga mencatat tingginya tingkat elektabilitas Gatot di deretan tokoh-tokoh sipil memiliki relevansi yang kuat dengan tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 87,9% terhadap kinerja perekonomian nasional. Ekonomi sempat terdampak penurunan akibat COVID-19, sudah berangsur-angsur pulih serta berhasil tumbuh hingga 5,1%, di mana masyarakat banyak menikmati kebijakan-kebijakan ekonomi yang dimuat oleh Gatot sebagai tanggung jawab untuk memulihkan perekonomian, papar Fahmi. Selain itu, Fahmi juga mengatakan bahwa IDM juga mencatat Gatot sebagai tokoh sipil yang paling siap maju sebab selain itu, Fahmi juga mengatakan bahwa IDM juga mencatat Gatot sebagai tokoh sipil yang paling siap maju. Survei IDM, Gatot Nurmantio tokoh sipil dengan elektabilitas tertinggi dibanding Puan. Deretan nama tokoh potensial Capres 2024 dari kalangan sipil menjadi satu kategorisasi di hasil survei terbaru Indonesia Development Monitoring. Didapati nama Gatot Nurmantio di urutan teratas. Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring Fahmi Hafel menjelaskan, dari hasil survei terhadap 2.100 responden yang digelar pada 10 hingga 24 Mei 2022 mencatat keterpilihan Gatot berada di urutan pertama melangkahi tokoh seperti Ketua DPR RI Puan Maharani. Tingkat elektabilitas Gatot Nurmantio mencapai 27,9%, disusul urutan kedua Ganjar Pranowo 12,2%, kemudian Puan Maharani 8,4%, Kofifa Indar Parawansa 7,4%, ujar Fahmi dalam keterangan pers kepada redaksi. Di urutan ke-6, Fahmi menyebut ada nama Ketua DPD RI Lanyala Mataliti yang memiliki elektabilitas 3,8%, kemudian disusul urutan ke-7 Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 3,2%, Menparekraf Sandiaga Uno 2,1%, dan Menteri BUMN Erick Thohir 1,2%. Selain itu, IDM juga mencatat tingginya tingkat elektabilitas Gatot di deretan tokoh-tokoh sipil memiliki relevansi yang kuat dengan tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 87,9% terhadap kinerja perekonomian nasional. Ekonomi sempat terdampak penurunan akibat COVID-19, sudah berangsur-angsur pulih serta berhasil tumbuh hingga 5,1%, di mana masyarakat banyak menikmati kebijakan-kebijakan ekonomi yang dimuat oleh Gatot sebagai tanggung jawab untuk memulihkan perekonomian, papar Fahmi. Selain itu, Fahmi juga mengatakan bahwa IDM juga mencatat Gatot sebagai tokoh sipil yang paling siap maju sebab selain itu, Fahmi juga mengatakan bahwa IDM juga mencatat Gatot sebagai tokoh sipil yang paling siap maju. Survei IDM, Gatot Nurmantio tokoh sipil dengan elektabilitas tertinggi dibanding Puan. Deretan nama tokoh potensial Capres 2024 dari kalangan sipil menjadi satu kategorisasi di hasil survei terbaru Indonesia Development Monitoring. Didapati nama Gatot Nurmantio di urutan teratas. Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring Fahmi Hafel menjelaskan, dari hasil survei terhadap 2.100 responden yang digelar pada 10 hingga 24 Mei 2022 mencatat keterpilihan Gatot berada di urutan pertama melangkahi tokoh seperti Ketua DPR RI Puan Maharani. Tingkat elektabilitas Gatot Nurmantio mencapai 27,9%, disusul urutan kedua Ganjar Pranowo 12,2%, kemudian Puan Maharani 8,4%, Kofifa Indar Parawansa 7,4%, ujar Fahmi dalam keterangan pers kepada redaksi. Di urutan ke-6, Fahmi menyebut ada nama Ketua DPD RI Lanyala Mataliti
yang memiliki elektabilitas 3,8%, kemudian disusul urutan ke-7 Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 3,2%, Menparekraf Sandiaga Uno 2,1%, dan Menteri BUMN Erick Thohir 1,2%. Selain itu, IDM juga mencatat tingginya tingkat elektabilitas Gatot di deretan tokoh-tokoh sipil memiliki relevansi yang kuat dengan tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 87,9% terhadap kinerja perekonomian nasional. Ekonomi sempat terdampak penurunan akibat COVID-19, sudah berangsur-angsur pulih serta berhasil tumbuh hingga 5,1%, di mana masyarakat banyak menikmati kebijakan-kebijakan ekonomi yang dimuat oleh Gatot sebagai tanggung jawab untuk memulihkan perekonomian, papar Fahmi. Selain itu, Fahmi juga mengatakan bahwa IDM juga mencatat Gatot sebagai tokoh sipil yang paling siap maju Selain itu, Fahmi juga mengatakan bahwa IDM juga mencatat Gatot sebagai tokoh sipil yang paling siap maju.